warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Ilham Rusdi, tenaga gizi Puskesmas. Pada video ini saya akan kembali berbagi informasi kepada teman-teman semua yang tentunya informasi ini sangat bermanfaat buat kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, informasi yang akan saya sampaikan pada video ini adalah berkaitan dengan sayur mayur. Bagaimana mengolah sayuran agar kandungan nilai gizi yang terdapat pada sayuran ini tidak gampang hilang. Nah, informasi ini sangat sederhana, tetapi menjadi informasi yang sangat penting dan bekal buat ayah, bunda, dan teman-teman semuanya agar bisa menyajikan sayuran yang tidak hanya enak untuk dikonsumsi, tetapi memiliki kandungan nilai gizi yang sangat tinggi. Bagaimana penjelasannya dan apa yang perlu kita lakukan untuk menerapkan konsep seperti ini? Simak terus video ini sampai selesai. Nah, berbicara tentang sayuran, sayuran merupakan salah satu tanaman yang merupakan ciptaan Tuhan yang kaya akan manfaat. Sebut saja manfaatnya ini sangat bagus untuk menunjang kesehatan tubuh kita, karena di dalam sayuran ini akan kaya akan vitamin dan mineral yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Vitamin sangat baik untuk menunjang kesehatan tubuh kita, untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan tetap optimal. Nah, semakin banyaknya kandungan nilai gizi yang terdapat dalam vitamin dan semakin banyaknya manfaat yang terdapat dalam sayuran, mengharuskan kita untuk mengkonsumsi sayuran setiap hari. Nah, bagaimana agar sayuran yang kita konsumsi ini kita dapat manfaatnya, kita dapat kandungan nilai gizinya? Maka ada beberapa tindakan yang perlu teman-teman lakukan supaya bisa meminimalisir resiko kehilangan nutrisi yang ada pada sayuran. Nah, tindakan yang pertama yaitu tindakan pada proses pembersihan atau pada proses persiapan sebelum pengolahan dari sayuran itu sendiri. Nah, banyak yang sering bertanya kepada saya, pertanyaannya sih sederhana, tetapi memang menjadi kebingungan di masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah mana yang seharusnya didahulukan? Dibersihkan terlebih dahulu sayurannya atau dipotong terlebih dahulu sayurannya kemudian dibersihkan? Nah, ini pertanyaan yang sederhana tetapi sering dipertanyakan oleh masyarakat dan menjadi kebingungan di masyarakat. Jawabannya yang tepat adalah dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air mengalir, kemudian dipotong atau diolah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kenapa nggak dipotong terlebih dahulu lalu dibersihkan? Nah, ingat, sayuran itu identiknya ada beberapa kandungan yang terdapat dalam sayuran itu terurai atau larut dalam air. Nah, kalau sudah dibersihkan atau sudah dipotong, risiko untuk terurai dalam air atau larut kandungan vitaminnya akan larut dalam air itu ada risikonya sangat tinggi. Oleh karena itu sangat dianjurkan sayuran tersebut dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air mengalir, lalu dipotong-potong atau diolah sesuai dengan keinginan. Nah, tindakan yang kedua untuk mencegah atau meminimalisir risiko kehilangan nutrisi yang ada pada sayuran yang bisa diterapkan sama teman-teman di kehidupan sehari-hari atau di rumah, ya adalah bagaimana menjaga durasi dari atau waktu durasi masaknya. Nah, durasi waktu memasak ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, karena pada hakikatnya sayuran itu tidak boleh lama dalam proses pemasakan atau tidak tahan pada api. Nah, oleh karena itu kita harus kontrol nih waktunya dengan melihat tingkat kematangannya. Kalau misalnya sayurnya udah layu, maka kemungkinan risiko untuk kehilangan nutrisinya itu pada sayuran akan sangat tinggi. Jadi jangan sampai kita masak sayuran itu sampai sayurannya layu. Jadi perhatikan baik-baik waktunya, ya waktu yang tepat untuk memasaknya kurang lebih 2 sampai dengan 3 menit udah cukup. Atau kalau misalnya ragu, perhatikan dari sayurannya. Kalau misalnya layu, kalau misalnya udah layu berarti udah
ada risiko untuk kehilangan nutrisinya. Nah, tindakan yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk menjaga atau meminimalisir risiko kehilangan nutrisi adalah dengan menjaga tingkat kematangannya. Nah, pada hakikatnya lagi bahwa sayuran itu ada dua jenis. Ada sayuran yang cepat matang dan ada sayuran yang lama matang. Nah, sayuran yang cepat matang ini ada pada sayuran jenis daun-daunan yang ketika diolah itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengolahnya. Dan yang kedua adalah sayuran yang tingkat butuh waktu lama untuk matangnya, seperti labu siam, wortel, kentang. Nah, ini butuh waktu yang lama untuk mengolahnya atau memasaknya. Nah, bagaimana tanda-tanda? Apa aja tanda-tandanya kalau misalnya sayuran ini kandungan nutrisinya sudah hilang? Nah, tanda-tandanya adalah dari perubahan warnanya. Kalau misalnya terjadi perubahan warna dari warna aslinya, maka ada kemungkinan sayuran tersebut sudah kehilangan nutrisinya. Jadi jangan sampai, atau kita harus kontrol nih. Jadi jangan sampai terjadi perubahan warna yang signifikan dari sayur-sayuran tersebut, karena yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya terjadi perubahan warna dari warna aslinya, maka ada kemungkinan dari sayuran itu udah kehilangan nutrisi. Oke, nah itu adalah 3 tindakan yang bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menjaga sayuran yang akan kita olah menjadi masakan agar kandungan nutrisinya tetap terjaga dan kita bisa mendapatkan nutrisi dari sayuran-sayuran itu yang bagus untuk menunjang kesehatan kita agar tetap sehat, dan menjaga kesehatan kita agar kita tetap optimal dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.